Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan membuat cake tape ya. Bagaimana cara-caranya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bahan yang kita butuhkan: telur 2 butir, kemudian gula pasir 125 gram, kemudian tape singkong yang sudah kita buang sumbunya 150 gram, kemudian tepung terigu serbaguna, boleh pakai mereknya terserah ya, 135 gram, kemudian margarin 125 gram, ini nanti kita cairkan. Kemudian SP atau TBM atau ovalet 1 sendok teh. Kemudian susu kental manis 1 saset. Kemudian baking powder 1 sendok teh, setengah sendok teh ya. Ini bisa dihilangkan kalau nggak ada, setengah sendok teh baking powder. Kemudian toppingnya saya nanti pakai keju parut, terserah, boleh pakai almond slice, boleh pakai keju parut, terserah. Kemudian alat yang kita butuhkan nanti mixer, kemudian wadah, kemudian pengaduk, kemudian loyang. Ini saya menggunakan loyang diameter 18, tingginya 7. Kemudian ovennya saya pakai oven panci ya, ovennya terserah kalian nanti mau pakai oven apa, oven listrik atau oven kompor, terserah. Oke, kita cairkan dulu margarinnya. Oke. Nah, ini margarin yang sudah kita cairkan ya guys ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian tape dan susu saset, susu kental manis saset, ini kita campur, kita lembutkan begini pakai garpu. Bisa di blender juga sih sebenarnya, tapi nanti kan kita mixer juga ya. Jadi malah biar ada teksturnya ya. Ini saya campur lumatkan tapenya pakai garpu gini saja. Lakukan sampai tercampur dengan lumat ya, susu kental manis dan tapenya. Selanjutnya telur, SP dan gula akan kita mixer ya. Kita mixer sampai putih kental berjejak guys ya. Telur, SP dan gula pasir. Lakukan sampai putih kental berjejak. Nah, kalau sudah putih kental berjejak begini ya, ini kira-kira tadi 10 menitan ya. Jadi berjejak itu kalau diangkat gini nggak langsung larut gini ya guys ya. Kira-kira tadi sekitar 10 menit lah. Lakukan sampai putih kental gini ya. Kemudian kita masukkan tape yang udah kita campur dengan susu kental manis tadi. Kita masukkan. Kemudian tepung juga kita masukkan. Kemudian baking powder juga kita masukkan. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah saja, pelan-pelan agar nggak beramburan ya. Sampai benar-benar tercampur aja guys. Sudah tercampur begini, terakhir kita masukkan margarin cair ya, tapi tidak diaduk dengan mixer ya. Mengaduknya dengan whisk dan spatula, aduk balik ya. Jadi kita aduk dulu dengan whisk dulu. Nanti kemudian yang bawah, biasanya minyak itu kan mengendap di bawah, kita balik dengan whisk nanti, dengan spatula. Kan aduk dengan spatula untuk memastikan nggak ada margarin yang mengendap di bawah ya. Kalau ada margarin yang mengendap itu bisa menyebabkan bantat guys. Nah, aduk balik itu dari bawah ini balik ke atas ini, itu aduk balik namanya. Nah, lakukan sampai benar-benar tercampur rata ya.
Ini sudah rata, kemudian akan kita masukkan ke loyang. Loyang kita olesi margarin dulu, kemudian kita taburi terigu, tepung terigu ya. Jadi diolesi margarin rata, kemudian kasih tepung terigu. Kita masukkan. Dan untuk meratakan, kita hentak-hentakkan gini ya, agar rata ya guys ya. Nanti setelah rata, kita taburi toppingnya. Nah, ini udah cukup rata, kita taburkan toppingnya. Toppingnya terserah, nggak harus keju ya, bisa pakai almond slice, bisa pakai kacang, terserah. Ini saya pakai keju. Oke, sambil kemudian kita siapkan ovennya juga ya. Oke, ini oven panci kita guys ya. Jadi loyang tidak boleh mengenai dasar panci ya, karena itu dibutuhkan penyangga seperti ini ya. Ini tataan setrika ini penyangganya ya. Kalau nggak ada bisa pakai batu bata, pecahan batu bata nggak apa-apa ya. Nah kemudian loyang kita taruh di atasnya. Kita oven sekitar 45 menit ya. Kita tutup ya guys ya. Nah, oke, kita tunggu sekitar 45 menit. Guys ya, oven panci kita ya. Jadi kita pakai api sedang. Kemudian prinsip yang paling penting adalah panas jangan kena dasar loyang langsung, karena itu diberi penyangga di dalam ya, agar loyang nggak kena dasar panci ya, jadi nggak kena panas langsung. Penyangganya itu bisa pakai tataan setrika bulat kayak tadi, atau kalau nggak ada pakai pecahan batu bata saja. Malah bagus karena batu bata kan bukan pengantar panas. Jadi loyang adonan jangan kena dasar panci, jangan kena pinggir panci, sehingga perlu penyangga. Setelah 45 menit kita lihat guys. Nah ini udah ya, udah matang ya. Kita lakukan tes tusuk. Kalau membuat cake apapun kita lakukan tes tusuk ya, kita untuk melihat dalamnya gimana. Oh udah matang ini guys ya. Oke, bisa kita angkat. Oke.